Uzur bil jahal ada. Cuman di kasus apa? Pantas nggak wajibnya beriman kepada qadar dikasih uzur bil jahal? Pantas nggak? Ahlus sunnah adalah kaum yang mengimani keimanan atau konsep keimanan sebagaimana datangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhum, dan para tabi'in yang berada di atas jalan yang lurus sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum. Ahlus sunnah demikian. Ketika ada sebuah keyakinan dan perkataan baru, ya, dan ini baru, dan gak ada dari Rasulullah, tidak ada dari sahabat radhiyallahu anhum, oke? Itu sangat jelas, sangat terang pada mereka bahwasanya ini adalah sebuah penyimpangan. Demikian, ya, tanpa ragu hal tersebut mereka ingkari. Demikian Abdullah ibnu Umar. Ketika ditanyakan kepada Abdullah ibnu Umar tentang sebuah kaum yang muncul nih, sebuah kaum yang muncul membawakan ide baru pada kaum muslimin. Mereka membawakan ide bahwa takdir nggak ada. Bahwasanya semua perkara ini terjadi tanpa ditentukan sebelumnya. Unuf, musta'naf, sudden, tiba-tiba ada aja, begitu. Abdullah ibnu Umar ketika disampaikan fenomena itu, bahwasanya muncul sebuah kaum yang membawakan sebuah keyakinan yang nggak ada atau bertentangan dengan keyakinan yang selama ini berjalan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Yani keyakinan yang berjalan selama ini adalah di mana kita mengimani qadar. Jangan kita, ahlul kitab sebelum kita mengimani qadar, begitu kan? Ini kok muncul alay baru bilang qadar nggak ada. Ini kaum yang dibilang qadariyah ini, keder. Oke? Abdullah ibnu Umar langsung memberikan peringatan padanya. Demikian ahlus sunnah. Ketika mendengar sebuah penyimpangan, oke? Maka mereka harus menegaskan apa yang seharusnya yang hak yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan menegaskan bahwa yang bertentangan dengan apa yang datang dari Rasul itu batil. Demikian ahlus sunnah jadi ahlus sunnah. Bukan hanya dikarenakan dia mengatakan sunnah atau mengamalkan sunnah. Enggak cukup. Dia belum jadi ahlus sunnah, belum. Dia jadi baru ahlus sunnah completely ketika selain dia mengatakan yang sunnah, mengamalkan yang sunnah, dia pun di waktu yang sama mengingkari yang bid'ah. Nah, tuh. Meninggalkan yang bid'ah. Nah, baru dia jadi ahlus. Orang bilang Allah itu Tuhan. Dia udah muwahhid belum? Udah ahli tauhid belum? Belum, karena baru isbat. Belum nafi. Dia jadi muwahhid, jadi ahli tauhid. Ketika selain dia bilang Allah itu Tuhan, dia bilang bahwa Tuhan-Tuhan lain yang diibadahi manusia selain Allah itu batil semua. Hanya Allah yang hak untuk diibadahi. Nah, dia baru jadi komplit, muwahhid. Dapat gak? Jadi ngambil sunnah jangan setengah, awas. Jangan cuma menjalankan yang sunnahnya doang, jangan, awas. Ada kewajiban bagi para ahlus sunnah untuk menegaskan pengingkarannya terhadap apa yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini banyaknya manusia berpaling dari situ karena bab pengingkaran bab yang konsekuensinya rada pahit. Oke? Bangsa sepi, gitu. Kajiannya nggak sesuai dengan selera pasar seringkali. Oke? Demikian Abdullah ibnu Umar langsung mengingkarinya. Apabila kau bertemu dengan mereka, sampaikan pada mereka, aku berlepas diri dari mereka, mereka berlepas diri dariku. Ini kalau diterjemahin, Jal, maknanya lembut. Aku berlepas diri dari mereka, mereka berlepas diri dariku. Maknanya lembut gak? Padahal di dalam level pengingkaran, ini level tinggi. Ngerti gak? Ini maknanya sangat keras. Kalaupun kalau diterjemahkan cantik gitu. Aku berlepas diri dari mereka. Mereka berlepas diri dariku. Oke? Apalagi Rasul yang berkata, aku berlepas diri dari kamu. Tuh. Oke? Ini level pengingkaran yang tinggi. Kalaupun kalau diterjemahkan seolah-olah soft. Tapi maknanya ini level pengingkaran yang tinggi. Aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Tuh. Dari sini ada poin apa?
uzur bil jahal. Uzur bil jahal ada nggak di dalam syariat kita? Dalam ahlus sunnah? Ada. Oke? Uzur bil jahal ada. Uzur bil jahal ada dalam Islam. Kalaupun kasusnya kesyirikan dan kekufuran. Tapi dilihat uzur bil jahal di dalam perkara apa? Untuk siapa layak nggak diberikan uzur bil jahal? Dalam perkara apa dulu? Kemudian kepada siapa dulu? Rasul lagi jalan bersama para sahabatnya radhiyallahu anhum. Kemudian mereka melewati sebuah pu'un, di antara pu'un keramatnya Quraisy, musyrikin, Arab. Nama pohon tersebut Zatu Anwat. Pohon yang banyak gantungannya. Mereka meyakini kalau mereka menggantungkan senjatanya di situ, di pohon ini, wah ini senjata sakti kalau dipakai perang. Begitu jauh. Oke? Kalau joran pancingan ditaruh di pohon itu, wah mancingnya along, anti boncos, gitu katanya ya. Iya, anti boncos jal. Kalau narik nggak pernah mocel, ya salah, langsung strike, ya salah. Salah seorang sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat lagi, oke? Dia ngelihat hal tersebut dan kemudian request sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa kau tak buatkan bagi kami Zatu Anwat sebagaimana mereka punya Zatu Anwat? Yani sebagaimana kaum musyrikin punya Zatu Anwat, kita juga dong ya Rasul gitu. Biar punya Zatu Anwat. Rasul pun langsung mengingkarinya, kesalahan-kesalahan. Subhanallah, hadza kama qala qaum Musa li Musa alaihi salam. Yang dikatakan ini sebagaimana yang dikatakan kaumnya Musa Bani Israel kepada Musa alaihi salam. Ya Musa ij'al lana alihah kama lahum alihah. Wahai Musa, jadikan bagi kita banyak tuhan-tuhan sebagaimana kaum musyrikin punya banyak tuhan. Ya ini bikinin idol-idol, monumen-monumen yang kita keramatkan sebagaimana kaum musyrikin juga punya begituan dong yang ya Musa begitu. Ini pengingkaran dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Request itu syirik gak? Syirik. Siapa yang minta lagi? Sahabat. Oke? Diberi uzur gak dia? Diberi uzur. Kenapa? Karena masih hadithu ahdin bil Islam. Mereka belum lama Islam, belum faham konsep tauhid yang sebenarnya. Tuh. Diberikan uzur. Layak diberikan uzur ada. Tapi nggak sengaja. Tuh lihat, ada mawan ya. Seseorang dihukumi dengan kekeliruan yang sifatnya pembatal keislaman kah atau sifatnya bid'ah. Ada mawannya. Diingkari, dibilang salah, tapi si orangnya dihukumi entar dulu. Oke? Si pelakunya entar dulu. Karena ada mawannya, bisa jadi karena ketidaktahuan, bisa jadi ketidaksengajaan, bisa jadi dipaksa. Oke? Sebagaimana Ammar bin Yasir yang akhirnya mengatakan kata-kata kufur karena tekanan kaum musyrikin radhiyallahu anhu. Tuh. Dan lain-lain di antara sebab-sebab yang menghalangi seseorang dari dihukum batal keislamannya kalaupun telah terjadi pembatal keislaman pada dirinya, gitu. Ya. Betul nggak jadi? Hakikatnya ada nggak uzur bil jahal? Ada nggak? Ada uzur bil khata? Ada uzur bil ikrah? Ada. Ini hal-hal yang sifatnya uzur menghalangi lah. Oke, iya gak? Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu di masa tersebut, kenapa dia nggak pakai jurus alay-alay sekarang yang kalau disampaikan penyimpangan, mungkin dia nggak tahu kalau hukumnya wajib kali beriman sama qadar. Kenapa nggak pakai begitu Abdullah ibnu Umar? Kenapa langsung kalau ketemu dia orang bilang dia berlepas diri dariku, aku berlepas diri darinya? Tuh,
Kenapa Abdullah bin Umar ketika disampaikan, ada yang nggak beriman sama qadar no ya Abdullah bin Umar di Basrah. Kenapa dia nggak bilang sebagaimana yang dikatakan dai-dai sekarang ketika disampaikan, oh mungkin dia nggak tahu kali bahwa beriman sama qadar wajib. Kenapa nggak begitu? Paham nggak? Uzur bil jahal ada. Cuman di kasus apa? Pantas nggak wajibnya beriman kepada qadar dikasih uzur bil jahal? Pantas nggak? Paham nggak? Wajib iman sama qadar dikasih uzur bil jahal? Pantas nggak? Dan manusia itu hidupnya di zaman yang nggak jauh dari zaman Rasul Sallallahu, dan kemudian katanya sering gali ilmu, katanya sering baca Quran. Parah nggak? Dan siapa dia? Orang yang sering baca Quran, orang yang sering gali ilmu tuh. Yang kayak gini masih dikasih uzur bil jahal juga. Wah, entar iblis ente bilang, oh dia nggak tahu kali wajib sujud sama Adam waktu Allah suruh, jadi dia nggak nurut sama Allah. Iblis lo kasih ujur entar. Kenapa? Iblis kan disuruh sujud sama Adam, iya kan? Allah yang suruh kan? Terus iblis menolaknya kan? Uzur squad dan tabayyun squad akan memberikan uzur kepada iblis ini. Karena kaburnya mereka dari ketegasan-ketegasan syariat ini, mereka kabur, takut. Kalau perlu iblis dikasih uzur, oh mungkin iblis nggak tahu bahwa wajib untuk mentaati perintah Allah kalau Allah yang suruh. Tuh iblis dikasih ujur sama dia ntar tuh. Diujurin. Jadi uzur bil jahal ada. Pada kasus apa dulu tapi? Untuk siapa? Seseorang dengan keilmuan yang luas dan tinggi nggak bisa kita kasih uzur dia di dalam perkara-perkara yang sifatnya sawabit ad-din. Di dalam perkara-perkara yang sifatnya usuluddin, yang udah dogmatif dari zaman ke zaman, usul. Misal, wajibnya menghormati dan mentaati penguasa. Nggak boleh doakan keburukan kepada penguasa. Ini hal yang udah berjalan dari zaman ke zaman. Mau baca buku akidah apa lagi lo? Mesti ada poin ini. Kenapa? Ini inti di antara usul-usul Islam. Seseorang dengan keilmuan yang tinggi masih melanggar poin ini nggak kena dibagi uzur. Enggak. Ini emang udah pembangkang yang melawan usul Islam. Tuh, hitungnya begitu. Dapat gak? Dia seorang liberal, katakan dia berpendidikan tinggi, tapi pendidikan liberal jauh dari pendidikan Islam. Melanggar poin ini, nah kasih uzur, jahil, mau profesor 17 kali lagi. Tapi sekarang misal S3-nya di Madinah. Ngelanggar poin ini, terus lu masih kasih uzur juga, itu si elonya yang bahlul. Yang kabur dari nilai-nilai ketegasan wajib di dalam syariah. Toh. Ngaca, tanyakan itu pada hatimu. Benarkah uzur yang kau berikan ini adalah sikap yang bijak atau hakikatnya kepengecutan dirimu dari nilai-nilai ketegasan syariat yang seharusnya?